COVID dan KP Pak ya. KP. Ya, seiring dengan itu Pak, seiring dengan saat ini sesuai dengan hasil konfirmasi kita kemarin juga bahwa Camat Bengkayang juga mengatakan bahwa dengan COVID-19 ini Bengkayang masuk dari zona oranye. Kira-kira menurut pendapat Pak Agus gimana Pak Agus? Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang. Baik, terima kasih. Memang sesuai dengan data yang saya terima dari eh, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bahwa eh, Kabupaten Bengkayang dan juga beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat eh, pada tanggal 13 Oktober 2020 memang kita berada di posisi zona oranye. Hanya beberapa kabupaten kota yang berada di posisi warna kuning. Jadi sekarang secara umum untuk Kalimantan Barat setiap kabupaten kota sudah tidak ada yang berada di zona hijau. Artinya penyebaran COVID-19 ini sudah tidak terbendungkan seperti itu. Artinya ya dengan berbagai cara mungkin pencegahan bahkan ya penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini sudah di seluruh Indonesia dan juga di Kalimantan Barat sudah membuat baik dia pergub maupun perbuk itu yang kita lakukan. Nah, sekarang memang kalau kita lihat di minggu-minggu terakhir ini sudah beberapa yang kita pantau secara khusus di Kecamatan Bengkayang bahwa penegakan disiplin dan penegakan hukum berkaitan dengan protokol kesehatan di Bengkayang sudah dilakukan. Nah, kita berharap memang ya semua unsur ya baik masyarakat maupun ya para pemangku kepentingan ya mari kita bersama-sama lah membuat bagaimana warga masyarakat Kabupaten Bengkayang secara khususnya bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan apakah itu kafe, apakah restoran atau apapun sebutan lainnya, ya kita berharap memang ya, di surat edaran Bupati juga sudah di awal-awal kemarin sudah dibuat bahwa ada penetapan jam-jam buka, jam-jam tutup kafe ataupun rumah-rumah makan, warung-warung kopi. Itu yang memang harus kita ya, patuhi bersama seperti itu. Selagi kalau kita memang tidak patuhi secara bersama, ya mungkin sebaran COVID-19 ini semakin membuat ya katakanlah masyarakat secara umum Kalimantan Barat akan lebih banyak lagi yang terkonfirmasi. Nah, harapan kita ya mari kita perkuatkan kembali gugus tugas yang sudah dibentuk di setiap kabupaten kota ya kita maksimalkan untuk ya, melakukan eh, penerapan atau mengawal baik perbuk maupun perbuk yang sudah dibuat tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Baik bagus. Di sini kan dalam kategori zona oranye itu artinya di sini satu kemungkinan bahwa virus itu akan masuk akan menyebar di daerah Kabupaten Bengkayang itu kira-kira. Ya, sudah barang tentu memang dengan eh, data yang kita dapat untuk Kabupaten Bengkayang untuk beberapa minggu yang belakangan ini ada beberapa warga yang sesuai dengan KTP Bengkayang yang terkonfirmasi. Artinya kita ada kasus-kasus baru semenjak data yang kita dapat ada penambahan kasus baru. Kemarin di minggu kemarin ada 3 penambahan kasus baru. Nah, tetapi kemarin di tanggal 2 hari yang lalu kita memang ada juga dapat data ada yang dinyatakan sembuh.
Dan juga perlu warga masyarakat Kabupaten Bengkayang ketahui, memang adapun konfirmasi baru ini, kasus baru ini, ya memang KTP-nya KTP Bengkayang, tetapi yang bersangkutan sudah lama tidak tinggal di Bengkayang, berdomisili, salah satu contoh dia berdomisili ikut anaknya di Singkawang, dia menjadi pekerja rumah tangga di Pontianak. Dan juga baru-baru kemarin ada satu yang terkonfirmasi baru, yaitu salah satu mahasiswi kita. Tapi semenjak terkonfirmasi, yang bersangkutan tidak pernah pulang ke Bengkayang. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang memang masih ada terjadi di Kabupaten Bengkayang. Kita memang masih selalu perketat, ya artinya setiap ada pasien yang kita rapid test ternyata reaktif, kita memang lakukan untuk isolasi mandiri sebelum hasil swabnya keluar. Jadi langkah-langkah itu yang memang kita lakukan selama ini. Ketika pasien dengan rapid testnya reaktif, kita langsung perintahkan, kita minta supaya yang bersangkutan itu melakukan isolasi mandiri. Artinya selama menunggu hasil swabnya belum keluar, yang bersangkutan tidak keluar rumah untuk kita menjaga penularan COVID-19 ini. Itu baik, bagus. Di sini juga kita juga ingin mempertanyakan bahwa ini kan kasus yang baru Pak ya, yang 3 itu kan kasus yang baru. Berapa sih jumlah keseluruhan yang sudah terkonfirmasi masalah COVID-19 ini yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya Pak? Secara umum, mulai dari Kabupaten Bengkayang di awal bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini tidak lebih dari 22 orang. Artinya kemarin di bulan September, sesuai dengan yang saya laporkan dengan Pak PJ, kita ada 18 orang, ditambah dengan 4 orang berarti 22 orang. Nah ini ya memang harus kita sikapi bersama-sama. Artinya walaupun memang yang kasus-kasus baru ini dia selain memang pelaku perjalanan mengikuti kegiatan-kegiatan kedinasan, jadi kita tetap lakukan isolasi ketat. Nah, kemarin memang di rumah singgah itu 2 orang yang dinyatakan positif itu kita inapkan di rumah singgah. Ya, baik, bagus. Di sini kan mungkin kita perlu ketahui, masyarakat juga perlu tahu bahwa dari 22 orang yang sudah terkonfirmasi ini kan justru mungkin titik-titik titik-titik wilayah tersebut mungkin disebut titik yang masuk zona rawan juga Pak ya. Kalau zona oranye ini menggambarkan memang untuk secara umum daerah itu berisiko tinggi. Artinya untuk penularan COVID-19 ini ya lebih akan mengarah ke yang bisa terjadi kita bergeser ke zona merah. Ya. Kalau memang kita tidak sama-sama bahu-membahu bagaimana cara kita memutus mata rantai COVID-19 ini. Baik, Pak Gus. Sebagai leading sektor dari Dinas Kesehatan, artinya Bapak Agus ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan PLT, justru tentunya punya antisipasi dan punya solusi, kan? Dengan adanya COVID-19 yang begitu mengkhawatirkan warga masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya, saat ini kan berdasarkan hasil evaluasi kami juga bahwa KP-KP itu siang malam itu penuh itu. Kira-kira langkah-langkah pihak pihak kesehatan atau pihak keamanan itu apakah tidak tersentuh hati untuk untuk mengantisipasi hal itu supaya tidak terkonfirmasi jadi warga-warga masyarakat yang ada. Justru kita juga sangat tertarik dengan
dengan kejadian awal pada bulan Maret pada waktu itu betul-betul petugas itu sangat ketat sekali dan betul-betul mengedepankan untuk antisipasi COVID itu. Nah, sekarang ini KP-KP itu siang malam itu terbuka ramai sekali. Apa itu menjadi sorotan pihak dinas kesehatan juga? Mungkin perlu kita pilah berkaitan dengan tugas dan ya, tanggung jawab lah berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Artinya kenapa di setiap daerah, kabupaten kota harus dibentuk dengan namanya Satgas COVID ataupun dengan katakanlah gugus tugas COVID. Nah, gugus tugas ataupun Satgas COVID inilah yang harus selalu katakanlah memantau kira-kira KP-KP yang memang masih buka jauh-jauh malam dan juga tidak artinya mengabaikan protokol kesehatan. Nah, itu yang memang harus dari Satgas dan ataupun gugus tugas yang melakukan katakanlah larangan-larangan terhadap KP-KP yang buka sampai jauh malam dan juga tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, tugas itulah. Nah, ketika memang ada kasus terkonfirmasi, nah masuklah kami dari jajaran dinas kesehatan, baik nanti melalui Puskesmas, tim yang sudah kita bentuk untuk melakukan tracing, tracking terhadap warga kita yang memang terkonfirmasi ataupun dengan ya gejala ataupun suspek ya berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi sekali lagi kami dari dinas kesehatan memang ketika ada kasus ya kita memang full turun untuk memutus mata rantai COVID-19. Untuk melarang itu mungkin ya penegakan segala aturan apa itu memang ya di gugus tugas lah atau di Satgas yang memang untuk mensosialisasikan itu ke warga-warga. Ya barang tentu sudah barang tentu kita memang harus bergandengan tangan. Ya, kita harus kerja tim dalam penanganan COVID-19 ini. Baik, bagus. Di sini kan juga kita nih bertanya-tanya nih. Kita bertanya-tanya bahwa di bulan Maret kemarin tentunya antusias petugas saat itu betul-betul mengedepankan tugas untuk antisipasi COVID-19 ya kan. Akan tetapi saat-saat ini yang udah zona orange sekarang justru itu kok hilang dengan sendirinya. Kira-kira sejauh mana sih koordinasi pihak dinas kesehatan dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten Bengkayang, Pak? Nah, sebenarnya dari dinas kesehatan ya sudah barang tentu lah kami juga punya pimpinan yang lebih tertinggi, punya pimpinan yang lebih tertinggi. Makanya kalau di Satgas atau gugus tugas ini kan ketuanya kan sekarang pastilah PJ Bupati. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan adanya kita kondisi zona oranye ini supaya tidak ke zona merah. Nah, tentulah memang ada semacam ya kerjasama yang memang harus benar-benar kita lakukan dan juga harus continue, artinya tidak hanya sesaat. Memang kalau kita pikir ya saya sendiri juga kadang-kadang merasa ada rasa jenuh juga berkaitan dengan penanganan COVID ini. Kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Nah, mungkin di kawan-kawan Satgas maupun gugus tugas ini mengalami hal yang sama juga. Mungkin kadang-kadang merasa capek, jenuh. Nah, ini yang perlu kita sama-sama inilah, kita sama-sama ya evaluasi, kita pikirkan. Apa ini mungkin gara-gara karena mereka yang tergolong dalam satu tim ini karena mengharapkan insentif gitu Pak, sehingga kinerja mereka kendor gitu Pak? Wah, kalau sampai di sana saya mungkin
tidak banyak berkomentar lah, tidak banyak berkomentar karena ya, masing-masing tanggung jawab sudah diberikan. Jadi ya rasanya kurang ini juga kalau sampai saya membicarakan apakah lalu gara-gara tidak ada insentif atau tidak ada anggaran lalu kawan-kawan tidak bekerja. Nah, itu saya tidak berani berkomentar. Tapi ya kalau di kita memang berharap ya kita tetap lakukanlah ini, kita kerja sama-sama. Ya masyarakat juga pun harus ambil bagian, harus peduli juga. Ya, kita sama-sama lah mengkampanyekan supaya COVID-19 ini benar-benar bisa bebas, bisa putus mata rantai secara menyeluruh. Bukan hanya kita di Bengkayang saja keinginan kita, tetapi di seluruh daerah pelosok tanah air Indonesia. Bahkan mungkin dunia lah sekarang pun juga mengalami hal yang sama juga. Gitu ya Pak Agus ya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, bahwa disinilah kami sedang berhadapan dengan Pak Agustinus, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang beliau mengatakan bahwa mari masyarakat bersama-sama mematuhi peraturan pemerintah dan dukung program ini agar kita terhindar dari virus COVID-19. Untuk itu Kepala Dinas juga berharap bahwa kedepankan aturan yang sudah ditetapkan, artinya pakai masker dan jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Justru dengan kita berhati-hati, artinya keselamatan ada di tangan kita. Terima kasih. Mari bersama-sama kita lawan COVID-19 supaya benar-benar putus mata rantai secara khusus di Kabupaten Bengkayang. Selamat, salam sehat selalu untuk warga masyarakat Kabupaten Bengkayang.